Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Fauzia dari Prodi PGSD 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengurangan pecahan. Nah, pada pengurangan pecahan, sebenarnya konsepnya itu sama dengan pada penjumlahan pecahan, yaitu untuk yang penyebutnya sama bisa langsung dikurangi atau dijumlahkan. Dalam hal ini saya akan memaparkan pengurangan ya. Contohnya misalnya 5/5 dikurangi 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, kita hanya mengurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3, jadi 3/5. Ini untuk yang penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk menyamakan penyebut, ini ada dua cara ya. Cara pertama yaitu dengan mencari KPK dari dua penyebut tersebut. Yang kedua yaitu dengan membagi atau mengalihkan. Nah, dalam pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, kita ambil contoh ya, misalnya 12/10 ya dikurangi 3/5 misalnya. Nah, ini kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, maka penyebutnya bisa 5, bisa 10 ya. Kita ambil 10 misalnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, ini penyebut yang baru ini didapatkan 10 karena KPK dari ini 5 dan 10. 10 dibagi 10 1 ya. Terus kesininya dikali 1 dikali 12 12. 10 kesini 10 dibagi 5 2 2 dikali 3 6. Nah, jadi ini 12 dikurangi 6 sama dengan 6/10. Nah, selanjutnya bisa disederhanakan jadi 3/5. Nah, seperti ini. Untuk contoh kedua, 4/7 dikurangi 2/9. Nah, kita mencari penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya KPK dari 7 dan 9 63. Nah, kita bagi 63 dibagi 7 sama dengan 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. 63 dibagi 9 sama dengan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, 36 dikurangi 14 22 per 63. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita ambil contoh yang sederhana satu lagi. 3/5 dikurangi 1/10. Nah, ini penyebutnya 10 ya. 10 dikali 5 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 3. Kesini dibagi, kesini dikali ya. 6. 10 dibagi 10 1 kali 1. Nah, berarti 6 dikurangi 1 5. 10 5/10. Disederhanakan jadinya 1/2 atau setengah. Untuk pengurangan pecahan ini sudah paham ya teman-teman, ini sangat mudah. Yang kedua, materinya yaitu pengurangan desimal. Nah, pada pengurangan desimal ini sebenarnya sama saja konsepnya dengan pengurangan bilangan bulat, hanya saja satu hal yang perlu diperhatikan yaitu posisi koma. Posisi komanya itu harus sejajar. Yang kedua yaitu pengurangan desimal. Desimal itu bisa juga disebut dengan bilangan yang ada komanya ya. Misalnya 6,2 dikurangi 3,95.
Nah, komanya ini harus sejajar walaupun ini 95 nya di sini gitu. Jadi 5 ya, 11 dikurangi 9 2, 5 dikurangi 3 2, jadi 2,25. Bisa juga misalnya 25,375 dikurangi 7,17. Nah, ini komanya harus sejajar. 5, 3 dikurangi 1 2, 8. Nah, 18,205. Bisa juga misalnya dari 0,625 dikurangi 0,13. Nah, komanya ini di sini. Jadi 12 dikurangi 3 9 ya. 5 dikurangi 1 4. Nah, 0,495. Yang harus diperhatikan dalam pengurangan desimal hanya letak komanya agar hasilnya itu sesuai ya. Kalau letak komanya itu tidak sesuai, misalnya ini 0,25, ininya misalnya 2 0,13 misalnya 130. Nah, misalnya satunya di sini itu tidak betul ya. Komanya itu harus sejajar. Materi selanjutnya yaitu pengurangan pada persen. Nah, ini sangat mudah karena pengurangan pada persen sama seperti pengurangan pada bilangan bulat. Yang membedakan hanya ada tanda persen ya, seperti ini. Contohnya misalnya 56% dikurangi 20%. Nah, ini tinggal dikurangi saja. Jadinya 36%. Nah, biasanya dalam soal persen ini ada dalam soal cerita ya. Misalnya hasil panen Pak Dimas 775 kg. Nah, Pak Dimas memberikan 10%-nya kepada Tuti dan 25%-nya kepada Putri. Nah, jadi kita dibikin persen dulu, yang 10%-nya itu berapa kilogram. Nanti pertanyaannya berapa sisa hasil panen Pak Dimas setelah diberikan kepada Putri dan Tuti. Jadi ini contoh soal cerita. Misalnya 775 kg ya, diberikan kepada Tuti 10%. 10% dari 775 kg. Kita kalikan 100 ya, seperti ini. 77,5 kg. Nah, diberikan kepada Putri 25%. 25% per 100 dikali 775. Ini berapa nih? Atau kita rubah angkanya jadi 750 aja ya, biar gampang teman-teman. 750 ya, jadi 10%-nya itu 75 kg. Ini 25%-nya jadi 225 kg. Nah, ini ditambahkan ini ya, jadi 300 kg. Jadi sisa hasil panennya 750 dikurangi 300 jadinya 450. Ini 10% ditambah 25%, 35%. Jadi sisanya dikurangi 35%, yaitu 65%. Nah, 65%-nya itu yaitu 450 kg. Seperti itu. Nanti biasanya juga ada soal cerita yang sejenis seperti ini. Kita bisa menjumpainya pada soal-soal ujian SD gitu. Saya rasa cukup untuk penjelasan pada kesempatan kali ini ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.